Lanjutkan majelis. Ya, silakan lanjut. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK, Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo SH SIK MH berkata, kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK berkata, sudah Rip, kita percaya saja. Kemudian pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Hendra Kurniawan SIK akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo SIK MH meminta kembali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK dan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK berkata, pastikan semuanya sudah bersih. Kemudian sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan Hendra Kurniawan SIK keluar bersama-sama dari ruangan kerja saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH pergi menemui saksi Cuk Putranto SIK dan saksi Baikuni Wibowo SIK di pantry depan ruangan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo SIK MH kepada saksi Cuk Putranto SIK dan saksi Baikuni Wibowo SIK untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK berkata, yakin bang? Saksi Baikuni Wibowo SIK menjawab, perintah Kadip. Saksi Karopaminal, saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan, bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo SH MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV yang telah dilihat oleh saksi Baikuni Wibowo SIK maupun yang lainnya, seharusnya saksi Baikuni Wibowo SIK mengambil langkah dan tidak perlu menghiraukan ucapan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, mengingat menghapus file yang ada di laptop dan flash disk bagian dari petunjuk terjadi tindak pidana matinya Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun perbuatan saksi Baikuni Wibowo SIK tetap dilakukannya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Keesokan harinya, tanggal 14 Juli 2022 sekitar 21.00 waktu Indonesia Barat, saksi Baikuni Wibowo SIK datang menemui terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH yang berada di depan mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo SIK pergi meninggalkan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. Kemudian sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, saksi Hendra Kurniawan SIK menelepon terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadip apakah sudah dilaksanakan atau belum. Dengan kalimat, Rip, perintah Kadip sudah dilaksanakan belum? Dan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH menjawab sudah dilaksanakan. Dan kemudian keesokan harinya, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau
dan letakkan di jok di depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Ahmad Arifin SK MH menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut, di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan saksi Pedi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, terdakwa Arif Ahmad Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nupatria Adi Purnama SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, mengambil dan mengganti di CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3, RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Aneseno Soekarto selaku ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti di CCTV milik saksi Ridwan Nelson Soplangit SIK MH, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekam CCTV pada laptop merek Microsoft Surface yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya, yaitu menemui Richard Elijah Pudiang Lumio, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Pedi Sambo SH SIK MH. Sebelumnya, atas peristiwa penembakan korban Nopiansa Yusuf Huta Barat, selanjutnya saksi Pedi Sambo SH SIK MH memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, saksi Agus Nupatria Adi Purnama SIK, dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menambah kata-katanya, untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tindak pidana lanjutnya di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nopiansa Yusuf Huta Barat adalah merupakan tindak pidana kejahatan. Kewenangan Paminal yang notaben bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian, dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nopiansa Yusuf Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Pedi Sambo SH SIK MH, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak di CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa saksi Pedi Sambo SH SIK MH, di mana keterangan antara saksi Pedi Sambo SH SIK MH yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nopiansa Yusuf Huta Barat
pada saat saksi PD Sambo SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yusata Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV pos kursi komplek Perumahan Polri Duren 3, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut di mana saat saksi PD Sambo SIK MH datang ke rumah dinas milik saksi PD Sambo SIK MH di Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Nofriansah Yusata Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping gerasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi PD Sambo SIK MH sampai di rumah dinasnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mohon izin majelis, kami serahkan ke rekan kami untuk melanjutkan. Silakan. Mohon izin melanjutkan. Subsidiar bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana atau kedua primer bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum.
perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Subsidiar bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Jakarta 5 Oktober 2022. Jaksa Penuntut Umum ditandatangani Sahnan Tanjung. Demikian majelis. Ya, kepada terdakwa, saudara sudah dengar dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Kami tanyakan kepada saudara, saudara mengerti apa yang dibacakan oleh penuntut tadi? Mengerti. Dekatkan mikrofon saudara. Saudara Mengerti, Yang Mulia. Mengerti ya? Terhadap dakwaan tersebut, apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Kami izin konsultasi dengan. Saudara akan konsultasi. Siap. Silakan. Bagaimana saudara serahkan kepada penasihat hukum saudara untuk menjawab atau saudara sendiri menjawab? Saya izin menyerahkan ke penasihat hukum kami, Yang Mulia. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Ketua Majelis untuk persidangan ini, Saudara Jaksa Penuntut Umum. Setelah mendengarkan dari dakwaan yang telah dibacakan tadi, kami membutuhkan waktu untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Mengingat ada beberapa hal yang perlu nanti kami sampaikan dalam eksepsi, untuk itu kami mohon agar kami diberikan waktu lebih lama, lebih panjang, yaitu kami mohon waktu 2 minggu untuk mempersiapkan eksepsi. Baik, untuk eksepsi kita akan memberikan waktu tidak seperti yang saudara minta, tapi kita akan tetapkan nanti di hari Jumat. Ya. Dari Jumat tanggal 28. Betul ya? Coba lihat. Jumat 28. Gitu ya. Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Ya, silakan pergunakan sebaiknya untuk menyusun eksepsi. Begitu ya? Baik Ketua Majelis, kami akan berusaha optimal untuk memanfaatkan waktu. Ya. Terima kasih. Baik, sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan dari pihak penuntut umum? Untuk sementara kami penuntut umum tidak ada majelis. Kalau nanti
tanggapannya, kalau bisa diberikan juga soft kopinya kami nanti untuk selanjutnya Ya. pada penuntut umum. Itu saja majelis. Terima kasih. Begitu ya. Dibuat soft kopinya, hard kopinya juga nanti diberikan tentunya. Gitu ya. Dari terdakwa ada yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup? Penasihat hukum cukup? Baik, sidang akan kita buka kembali di hari Jumat tanggal 28 ya. 28 Oktober 2022 jam 9. Ya, jam 9. Saudara, kami minta untuk tepat waktu karena hari Jumat ya. Begitu ya. Baik. Sidang dinyatakan ditutup.